izin tinggal WNA ternyata bisa dibatalin loh sama imigrasi. Hai all, ketemu lagi masih di channel ini sama aku Diva. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah support channel ini, udah nge-like, comment, subscribe, dan juga buat kalian yang udah pakai jasa kita online service yaitu Diva Consult. Jadi buat kalian yang pengen konsul-konsul tentang visa, izin tinggal WNA, maupun mixed marriage antara WNI WNA di Indonesia, bisa kontak kita di Diva Consult ya. Let's just go right into it. Hari ini kita mau bahas tentang pembatalan izin tinggal WNA. Sumber yang aku pakai buat konten kali ini itu pertama ada Permenkumham nomor 22 tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal. Dan karena Permenkumham tadi itu sudah dirubah sebagian dengan Permenkumham yang ini, yaitu Permenkumham nomor 11 tahun 2024. Jadi dua ini adalah sumber utama pembahasan kita kali ini. Oh iya, catatan, aku bukan ahli hukum, jadi setiap kali aku bahas undang-undang, Permenkumham atau sumber-sumber hukum lainnya, posisi aku di sini sebagai rakyat Indonesia tentunya yang ingin mengerti tentang hukum ini semua ya, belajar bareng sama kalian karena kebetulan suami aku juga WNA, jadi dia di Indonesia ini tentu kita mengurus visa, izin tinggal dan keimigrasian lainnya. Jadi aku sendiri di sini mungkin kalian juga sebagai sponsor atau penjamin tentunya jadi punya tanggung jawab. Itu catatan dari aku. Jadi buat kalian yang ahli hukum atau memang bekerja di imigrasi atau lebih berpengalaman, feel free untuk komen di kolom komentar. Let's go, langsung kita bahas tentang pembatalan izin tinggal. Secara umum kita bahas dulu tentang pembatalan izin tinggal di Permenkumham nomor 11 tahun 2024 pasal 138. Siapa sih sebenarnya yang punya kuasa atau punya power buat ngebatalin izin tinggal WNA? Kita lihat di ayat 1-4 nih. Ayat 1. ITK dibatalkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi, atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Ayat 2. ITAS dibatalkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi, atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. 3. ITAP dibatalkan oleh Direktur Jenderal. 4. Dalam hal ITAS, sebagaimana tadi di ayat 2, itu merupakan ITAS yang berlaku 5 atau 10 tahun, izin tinggal itu dibatalin oleh Direktur Jenderal. Buat kalian yang mungkin belum familiar tentang apa itu ITK, ITAS, ITAP, bisa cek video-video aku sebelumnya, di playlist khusus juga ada kalau kalian cek di channel ini supaya lebih paham. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari pembatalan ITK dulu, habis itu kita bahas ke pembatalan ITAS, baru ke ITAP. Pembatalan ITK. Ini ada di Permenkumham nomor 22 tahun 2023 pasal 139 ayat 1. ITK sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 dapat dibatalkan dalam hal orang asing. Jadi kalau WNA-nya sebagai berikut, itu ITK-nya bisa dibatalkan. Pertama, terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, melakukan tindak pidana, terus WNA-nya melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Lalu yang ketiga, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan ITK atau, nah ini makanya penting waktu awal kalian itu daftar visa atau mengajukan ITK, pastiin data-data yang diinput itu betul, terus data-data asli ya, bukan data palsu, tidak ada pemalsuan dokumen atau pakai dokumen orang, ilegal, intinya itu tidak boleh, karena ITK-nya bisa dibatalkan. Lalu, kalau WNA-nya dikenai tindakan administratif keimigrasian. Nah, apa itu tindakan administratif keimigrasian? Ini ada di UU Imigrasi pasal 75, guys. Bisa kalian lihat nih ya. Bisa dalam bentuk jadi di blacklist, terus deportasi, biaya pengenaan biaya beban tuh bisa kalian lihat di sini. Selain alasan yang tadi yang kita bahas, Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk juga dapat membatalkan ITK si WNA dalam hal pertama, kalau imigrasi ini dapat rekomendasi pembatalan dari instansi pemerintah pusat. Ya mungkin ada suatu hal atau informasi dari negara asli WNA-nya yang membuat mereka ini direkomendasikan untuk hal tersebut, ya bisa jadi gitu kan. Misalkan buronan-buronan atau lain sebagainya, dan mereka itu mainnya di tingkat internasional, kabur dari satu negara ke negara lain gitu. Atau kasus-kasus lainnya. Lanjut, kalau WNA-nya diduga keberadaan di Indonesia ini tidak memiliki tujuan yang jelas, serta tidak memberikan manfaat bagi negara. Tentunya kan WNA kalau datang ke Indonesia
ada visa, ada izin tinggal, dan ini banyak jenis-jenisnya kan, ada visa untuk bekerja, untuk sekolah, untuk menyatukan diri dengan pasangan. Pokoknya ini menunjukkan bahwa ketika WNA mau ke Indonesia, tinggal di Indonesia, itu harus ada tujuan yang jelas. Kalau keberadaannya itu tidak punya tujuan yang jelas dan tidak memberikan manfaat bagi negara, bisa saja izin tinggalnya dibatalkan. Lanjut, kalau WNA ini tidak lagi memenuhi kualifikasi alasan pemberian izin tinggalnya. Terus yang keempat, tidak melakukan kewajibannya selama berada di Indonesia dan juga melakukan hal yang dilarang selama berada di Indonesia. Ini makanya penting ketika WNA itu datang ke Indonesia kan ada visanya, ada izin tinggalnya, yang tentunya ada tujuan-tujuan spesifiknya ya guys. Misalkan WNA masuk Indonesia pakai ITK dengan tujuan untuk wisata, katakan visa C1, tujuan untuk wisata, dan bisa kalian lihat ya ini keterangannya. Ada yang dibolehin melakukan apa, ada keterangan tidak boleh melakukan apa, kayak gitu. Misalkan tidak boleh bekerja, ternyata mereka diam-diam bekerja di Indonesia. Itu kan berarti apa? Dia tidak mengikuti tujuan visa atau izin tinggalnya tersebut, dan dia malah melakukan pelanggaran kan. Nah, dengan kasus seperti ini bisa saja izin tinggal si WNA tersebut akan dibatalkan oleh imigrasi. Itu kita udah bahas pembatalan ITK. Selanjutnya pembatalan ITAS. Ini ada di Permenkumham nomor 22 tahun 2023 pasal 140. Ayat 1. ITAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 dapat dibatalkan dalam hal WNA-nya. Sebenarnya pembahasannya sama aja kayak tadi kita bahas pembatalan ITK guys. Bisa kalian lihat nih, baca ya. Sama persis sebenarnya. Terutama dari poin A sampai E ini masih sama kayak yang tadi. Nah, mulai ada tambahan di sini nih yang F. Putus hubungan perkawinan karena perceraian dan atau atas putusan pengadilan bagi WNA yang memperoleh ITAS karena kawin secara sah dengan WNI. Kan kalau WNA masuk Indonesia dengan visa tinggal terbatas yang E31A, misalkan kayak suami aku nih masuk Indonesia pakai visa E31A, sponsornya aku, istri WNI. Berarti kan izin tinggal yang didapatkan di Indonesia itu dengan tujuan untuk menyatukan diri dengan aku, tinggal dengan aku karena aku istrinya, aku sponsornya. Dasar diberikan visa dan izin tinggal ini karena hubungan pernikahan dia bersama aku, ya kan? Jadi kalau katakan pernikahan kita ini nauzubillah selesai, bercerai, atau katakan akunya meninggal gitu, itu kan berarti hubungan pernikahan itu sudah tidak ada lagi ya. Izin tinggalnya dibatalin karena kan sudah nggak ada dasarnya lagi nih diberikan izin tinggal dengan tujuan tersebut. Lanjut, selain alasan pembatalan ITAS yang tadi kita bahas, pembatalan ITAS orang asing juga dapat terjadi dalam hal ini sama juga sih kayak kita membahas waktu ITK guys, bisa dilihat. Oke, lanjut di pembatalan ITAP. Ini ada di Permenkumham nomor 11 tahun 2024 di 32 nih. Ketentuan pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 141. ITAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 dapat dibatalkan dalam hal orang asing terbukti melakukan tindakan pidana. Ini sama kayak yang tadi. Yang B juga sama kayak yang tadi. Nah, yang C nih, melanggar pernyataan integrasi. Pernyataan integrasi itu apa? WNA yang izin tinggalnya ITAP tuh guys, biasanya sebelum mereka dapat ITAP, pas daftar itu mereka harus attach yang namanya surat pernyataan integrasi. Itu salah satu persyaratan dari imigrasinya. Sebelumnya udah aku bahas di video sebelumnya tentang ITAP, kalian bisa cek kalau memang mau tahu. Nah, kalau WNA-nya melanggar pernyataan itu, ini bisa membatalkan ITAP-nya. Lanjut, mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja. Kan ada tuh tetap WNA yang di Indonesia ini, dia sebagai pemilik bisnis, itu kan bisa ya. Dan bisa juga mereka mempekerjakan WNA lain katakan. Nah, tapi tidak sembarang WNA yang bisa melakukan ini tentunya. Dan kalau melakukan itu tentu harus memenuhi persyaratan keimigrasian dan juga perlu ngurus yang namanya tadi izin kerja, work permit atau RPTKA. Karena kasusnya banyak WNA yang datang ke Indonesia terus ngebawa WNA lain gitu untuk diam-diam melakukan bisnis atau lain sebagainya, intinya ilegal. Selanjutnya, nah, WNA yang memberikan informasi tidak benar dalam pengajuan ITAP-nya juga dapat memungkinkan ITAP-nya dibatalkan. Jelas ya, ini udah kita bahas tadi. F juga sama. Nah yang G nih. Putus hubungan perkawinan WNA yang kawin secara sah dengan WNI karena perceraian dan atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 tahun atau lebih. Oke, ini mirip kayak yang ITAS tadi.
Tapi ini bedanya ada lebih kuat ya, aku juga baru tahu tentang ini. Oke, lanjut di ayat 2-nya. Selain alasan tadi, itab juga dapat dibatalkan dalam hal. Ini juga sama guys kayak sebelumnya. Jadi bisa kalian baca aja. Tidak ada info baru di sini, sama kayak waktu tadi kita bahas ITK sama ITAS. Oke, sekarang ada additional info di Permenkumham nomor 11 tahun 2024. Ketentuan pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Di pasal 142. Ayat 1. Pembatalan ITK, ITAS, dan ITAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 dilaksanakan dengan menerapkan. Ini lebih ke eksekusi pembatalannya itu seperti apa. Jadi apa yang dilakukan imigrasi untuk membatalkan izin tinggal kalian itu, pertama, bisa dengan cap pembatalan izin tinggal pada tanda masuk dan atau izin tinggal si WNA. Yang kedua, cap deportasi pada dokumen perjalanannya. Dokumen perjalanan itu paspor atau dokumen perjalanan lainnya. Ya, ini tanda ofisialnya bisa dua ini ya. Oke, di ayat 2. Dalam hal ITK, ITAS, dan ITAP dibatalkan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada, ini aku kasih lihat aja karena panjang. Kalau ITK, ITAS, dan ITAP-nya dibatalkan berdasarkan alasan yang berikutnya, aku kasih lihat ya. Aku tampilin aja karena panjang. Kalau dibatalkannya berdasarkan hal yang tadi aku kasih lihat ke kalian, ini dilaksanakan dengan menerapkan sama sih cap pembatalan izin tinggal pada tanda masuk atau izin tinggal WNA, sama cap pemulangan pada dokumen perjalanannya. Ayat 3. Pejabat imigrasi yang ditunjuk memerintahkan orang asing untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal cap deportasi diterapkan. Jadi setelah kalian dapat cap dari imigrasi bahwa izin tinggal kalian dibatalkan atau dapat cap deportasi di paspor, itu kalian akan diberi waktu WNA-nya 7 hari untuk meninggalkan Indonesia. Ayat 4. Pembatalan ITK, ITAS, atau ITAP dilakukan setelah pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat. Yang kelima, dalam hal pembatalan izin tinggal dilakukan terhadap anak yang baru lahir di Indonesia, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan terhadap ayah dan atau ibu berkeluarga negaraan asing. Yang terakhir, yang ayat 6, pembatalan izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan kepada orang asing, penjamin atau penanggung jawab disertai alasan pembatalan. Itulah pembahasan kita hari ini terkait pembatalan izin tinggal WNA. Semoga sedikit banyak memberi insight buat kita ya. Ini kan kita sama-sama belajar guys. Aku juga kok sama-sama belajar. Kita ketemu lagi next time ya guys. Thank you for watching. Bye-bye.